Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelaran wayang di Kabupaten Klaten berakhir petaka. Puluhan warga mengalami keracunan makanan, 1 diantaranya meninggal dunia. Sakit tidak menghalangi seorang pemuda di Sragen untuk mempersunting pujaan hatinya. Ia menikahi kekasihnya dengan tangan masih tertancap infus. Inovasi penggunaan drone oleh pemancing di pantai selatan Purworejo untuk menyelamatkan wisatawan yang terseret ombak mendapat penghargaan dari berbagai pihak. Para pemancing yang berhasil menyelamatkan wisatawan terseret ombak dengan menggunakan drone di pantai selatan Purworejo mendapat penghargaan dari berbagai pihak. Para pemancing mengaku ide menggunakan drone datang begitu saja setelah cara-cara lain gagal. Menyampaikan apresiasi dan penghargaan sedikit-sedikitnya untuk Pak Jo. Ya, semoga bermanfaat. Penghargaan diberikan kepada pemancing karena berhasil menyelamatkan 2 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Ketawang, Desa Ketawang Rejo, Kecamatan Gerabak, Purworejo, pekan lalu. Penghargaan makin bermakna karena para pemancing ini menggunakan inovasi sederhana menyelamatkan salah satu wisatawan, yakni menggunakan drone. Tim Basarnas Cilacap memberikan penghargaan tinggi kepada para pemancing, mengingat lokasi dan jarak Basarnas cukup jauh untuk menolong kedua korban. Kami memberikan apresiasi atas tindakan cepat penyelamatan yang dilakukan Pak Jo, di mana lokasi kami yang berada di Cilacap tentu membutuhkan waktu yang cukup lama apabila melakukan pertolongan. Karena atas tindakan tersebut, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Penghargaan telah diberikan berbagai pihak, termasuk komunikasi dari staf kepresidenan. Salah satu pemancing mengaku ide menggunakan drone dilakukan setelah berbagai cara manual lainnya gagal. Kita coba pertama pakai tali tambang, dikasih bambu, tapi kita gagal. Terus kita karena waktunya udah lama hampir 1 jam, tiba-tiba kita punya inisiatif, coba pakai drone. Kita pakai alat pancing, kita kasih pelampung seadanya pakai tutup styrofoam, kita kasih pemberat botol aqua kecil untuk pemberat biar gak melayang kena angin. Alhamdulillah dengan keajaiban yang maha kuasa, pelampung itu bisa mendekati si korban dan si korban ternyata masih sadar, bisa melihat pelampung walaupun kecil, bisa mendekati pelampung itu dan memegang pelampung. Terus ketika joran terasa berat, kita tarik. Alhamdulillah si korban selamat sampai ke darat lagi dan ke atas. 2 wisatawan, Tri Andika dan Muhammad, lolos dari maut saat terseret ombak pekan lalu. Bahkan Andika sempat terseret sejauh 450 meter ke tengah laut. Namun wisatawan asal Wonosobo ini berhasil ditarik ke tepi pantai setelah pemancing membuat inovasi sederhana, mengaitkan styrofoam dengan tali senar, lalu diterbangkan dengan drone agar bisa menarik korban ke tepi pantai. Cara sederhana yang ternyata menjadi mujizat yang menyelamatkan nyawa korban. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Puluhan warga menggeruduk Polsek Sukolilo Kabupaten Pati menuntut penutupan lokasi tambang. Karena tak bertemu Kapolsek, warga berbondong-bondong menuju lokasi tambang. Puluhan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit berunjuk rasa di Mapolsek Sukolilo Senin siang. Mereka menuntut penutupan aktivitas tambang di Kecamatan Sukolilo. Karena tidak ada Kapolsek, warga kemudian menuju salah satu lokasi tambang di Desa Bale Adi. Mereka berupaya menghentikan operasional tambang. Alat berat yang digunakan untuk menambang dihentikan dan dinaiki untuk berorasi. Warga menduga jika sejumlah tambang di Kecamatan Sukolilo tidak berizin. Tambang itu dinilai merusak lingkungan sehingga terjadi banjir, kekeringan, dan kerusakan jalan yang dilintasi truk pengangkut hasil tambang.
Kami puluhan tahun sudah terlalu bersabar melihat penambangan ilegal, pengerusakan lingkungan, pengerusakan alam ini, kejahatan lingkungan bertahun-tahun dibiarkan aparat penegak hukum. Kami hadir ke sini karena apa? Memuncak, Mas. Kesabaran kami memuncak. Karena kewajiban aparat penegak hukum sewajarnya seharusnya harus menutup tambang ilegal. Belum ada sama sekali. Padahal sebelahnya sana kurang lebih 3 hektar longsor, tambah retakan ratusan meter yang ada di atas longsor sana. Indikasinya ada berapa titik tambang ilegal di Sukolilo, Mas? Kurang lebih belasan, Mas. Menanggapi protes warga, pemilik tambang mengaku telah mengurus perizinan, karena itulah ia tidak mau jika tambangnya ditutup. Nah, ini gini Mas ya, maaf ya, tambang kita di jalur ilegal saya nggak mau. Karena saya sudah izin mengeluarkan uang 800 juta, gitu loh. Saya kumpulan di kecamatan, ngomong di kecamatan, aku bilang gitu. Jangan ilegal Pak, saya sudah berusaha izin. Walaupun belum selesai, belum jadi, saya kan sudah izin Pak. Sudah berjalan, gitu loh. Nah ini kalau memang diberhentikan, ya kan, aku siap. Tapi semuanya Pak, semuanya tambang di kecamatan Sukolilo harus berhenti semua. Masalah tempat kita ada izinnya, gitu loh. Kalau tidak ada izinnya, saya diberhentikan tidak apa-apa. Walaupun ada izinnya, belum selesai, kok semua diberhentikan, aku siap berhenti Mas. Namun demikian, pemilik tambang bersedia menghentikan operasional jika seluruh lokasi tambang juga ditutup. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Beberapa hari lalu telah terjadi 3 hektar. Hari ini Bak sungai yang mengering, warga di Kabupaten Tegal mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka yang rusak parah karena bertahun-tahun tak pernah tersentuh perbaikan. Kerusakan jalan menghambat aktivitas warga, terutama untuk membawa hasil bumi. Yang Anda lihat ini bukan sungai yang sedang surut, melainkan ruas jalan kabupaten penghubung desa Wotgalih dan desa Dukuh Bangsa di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Jalan sepanjang 5 km rusak parah dipenuhi lubang-lubang berdiameter cukup lebar, mirip sungai yang mengering. Kerusakan jalan menghambat aktivitas warga, terutama untuk pengiriman hasil bumi antar desa atau menuju pasar. Ya, kami sebagai warga masyarakat Desa Wotgalih, Dukuh Wanarata menginginkan adanya pembangunan jalan yang notabene ini jalan kabupaten, Pak. Jadi saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Tegal maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar cepat ada pembangunan untuk di Desa Wotgalih, Bedukuhan Wanarata. Kerusakan jalan sudah bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan, meski pemerintah desa setempat beberapa kali mengajukan perbaikan. Memang untuk jalan Desa Wotgalih ke Dukuh Bangsa yang notabene jalan kabupaten memang rusak parah, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan hari ini, sehingga menghambat untuk jalannya perekonomian yang kaitannya dengan membawa hasil bumi dari hasil bumi pertanian ke depot itu sangat sulit, sehingga ongkos atau biaya untuk pengangkutan lebih mahal daripada transportasi yang jalannya bagus. Warga mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jalan dengan konstruksi rabat beton agar tidak cepat rusak kembali. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ada ngompasin gampang. Berbagai persiapan dilakukan para calon haji asal Boyolali sebelum berangkat ke Tanah Suci Mei mendatang. Selain mempersiapkan fisik calon haji, mereka juga dilarang membawa barang terlarang selama penerbangan. Pada hari kedua, 703 calon haji asal Boyolali kembali mengikuti manasik haji di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Para calon haji diberikan pemahaman terkait kebijakan haji baik dari pemerintah Arab Saudi maupun dari Indonesia.
Selain memastikan kondisi kesehatan fisik, para calon haji juga diberikan pemahaman terkait barang yang boleh dan tidak boleh dibawa selama ibadah haji. Di antaranya agar calon haji tidak membawa uang dalam jumlah banyak. Dan ini tadi baru saya sampaikan, barang bawaan harus kita perketat karena berdasarkan pengalaman kemarin masih terdapat jemaah yang mestinya tidak membawa, satu contoh uang di dalam koper, masih ada jemaah yang membawa uang koper, akhirnya juga hilangnya di mana kami tidak bisa memberikan penjelasan. Jadi penekanannya termasuk barang-barang bawaan, termasuk bahan makanan pokok tidak perlu membawa karena Sekitar 30% calon haji dari Boyolali berusia di atas 60 tahun. Namun para calon haji lansia mengaku sudah mempersiapkan fisik dengan baik. Berjalan-jalan saben hari, hampir 5.000 meter. 5.000 langkah setiap hari? Iya, kurang lebih. Selain kesehatan, apalagi Pak yang disiapkan? Mungkin doa-doa, hafalan doa? Doa yang minta mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Calon haji dari Boyolali masuk dalam 3 kloter, yakni kloter 78, 79, dan 80, dan direncanakan berangkat ke Tanah Suci pada Mei mendatang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.